Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 20 dari Institut Teknologi 10 November ingin mempresentasikan tentang kondisi ketenagakerjaan Indonesia di masa pandemi. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang, yaitu nomor 1 Farid Aurufalani, 2 Gatot Setiawan, 3 saya sendiri Hilmi Kusuma Aziz, 4 Jufri Nagasari, dan yang terakhir 5 Tasya Syafani A. Untuk abstrak akan dibacakan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Awal masa merebaknya pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi kesejahteraan di Indonesia, terutama pada bidang disebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Pada masa pandemi ini, terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia apabila tidak ada perhatian dari pemerintah, tidak menutup kemungkinan besar tingkat pengangguran di Indonesia ini salah satunya adalah karena ketidakseimbangan porsi angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang kurang tersedia. Ditambah lagi dengan kondisi pembaruan UU Cipta Kerja yang menciptakan gejolak baru dalam ketenagakerjaan Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ketenagakerjaan Indonesia di masa pandemi ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan secara kualitatif dan didasari dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini disesuaikan dengan riset data dari BPS yang melakukan survei Angkatan Kerja Nasional. BPS tidak hanya fokus pada survei tingkat pengangguran saja, tetapi juga jumlah angkatan kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Satu, penduluhan atau latar belakang. COVID-19 per 12 November 2020, kasus terkonfirmasi positif di Indonesia sebesar 452.291 dengan pasien yang dinyatakan sembuh sebesar 382.084 dan pasien yang meninggal sebesar 14.933. Kebijakan PSBB pada 10 April 2020, yaitu libur sekolah, minimalisasi transportasi umum, dan work from home. Namun, beberapa menentang adanya kebijakan ini karena mayoritas dari mereka merupakan pekerja lapangan atau mendapatkan pemasukan dengan bekerja secara langsung. Apa yang akan terjadi? Yaitu pengurangan aktivitas produksi, pengurangan pendapatan pekerja, pengurangan permintaan tenaga kerja, dan pembatasan aktivitas penduduk yang mengakibatkan pengangguran meningkat secara signifikan. Bab 2, tinjauan pustaka tentang kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada masa pandemi. Berikut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja. Setiap orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2007, usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja, orang berumur 15 tahun atau lebih yang sedang dalam masa mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah orang yang sedang berkegiatan selain bekerja atau mencari pekerjaan. Next. Ketenaga kerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2007, usia 15 tahun ke atas itu dibagi menjadi 2 lagi. Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Untuk pengangguran terbuka yang sedang adalah orang yang sedang dalam mencari pekerjaan, baik yang sudah pernah bekerja atau belum pernah bekerja. Ini dipetakan lagi dalam tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT. Dan untuk setengah pengangguran adalah orang-orang dengan jam kerja kurang dan tidak bisa bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Ini dipetakan lagi dalam tingkat setengah pengangguran atau disingkat TSP. Next. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut mengandung beberapa perubahan terkait waktu istirahat tenaga kerja, upah berdasarkan satuan hasil dan waktu, upah minimum daerah, uang penggantian hak, dan alasan pemutusan hubungan kerja atau disingkat PHK. Berikut adalah akibat ketidakstabilan kondisi ketenagakerjaan. Yang pertama adalah penduduk tidak mendapatkan kemakmuran yang telah dicita-citakan. Yang kedua, pendapatan real hanya bisa mencapai tingkatan lebih rendah dari pendapatan sebenarnya. Yang ketiga, pendapatan nasional dari pajak akan terus berkurang. Yang keempat, ekonomi pemerintah juga akan turun sehingga menyulitkan pembangunan negara. Yang kelima, permintaan barang-barang hasil produksi berkurang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang terus menurun. Dan yang terakhir adalah investasi dari perusahaan dalam pengembangan industri baru akan menurun dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya metode penelitian.
Dalam melakukan penelitian ini diperlukan beberapa metode untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data tersebut berkaitan dengan kondisi para pekerja sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan metode wawancara. Pada metode ini, narasumber akan diberikan pertanyaan berupa 5W+1H terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Metode selanjutnya yaitu melakukan observasi melalui browser atau website. Penelitian akan dilakukan dengan menelusuri browser atau website dari Badan Pusat Statistik yang berguna untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendekatan pada bagian tinjauan pustaka. Next. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian mengenai kondisi ketenagakerjaan pada masa pandemi menunjukkan bahwa telah terjadi disrupsi terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Sesuai dengan riset data Badan Pusat Statistik yang melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau disingkat dengan Sakernas pada bulan Februari dan Agustus, terdapat 300.000 rumah tangga yang tersebar secara proporsional di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dalam survei tersebut, fokus BPS tidak hanya terpaku pada tingkat pengangguran saja, melainkan juga seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi COVID-19. Seperti yang terlihat pada tabel, menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk usia kerja di Indonesia terhitung sebesar 203,97 juta orang. Angka ini terbilang naik sebesar 2,78 juta dibandingkan data penduduk usia kerja di tahun 2019 per bulan Agustus lalu. Total penduduk usia kerja tersebut mencakup jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang dan bukan angkatan kerja sebesar 65,7 juta orang. Angkatan kerja pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan tahun lalu. Jumlah angkatan kerja ini terdiri dari kelompok orang yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang dan kelompok pengangguran sebesar 9,77 juta orang. Selain itu, terdapat pula kelompok bukan angkatan kerja atau disingkat BAK yang terdiri dari BAK bukan karena COVID-19 sebesar 64,9 juta dan BAK yang dikarenakan oleh COVID-19 sebesar 0,76 juta orang. Kemudian di slide selanjutnya, terdapat grafik pekerja penuh di Indonesia yang secara keseluruhan bisa dilihat dari grafik paling kiri, yaitu tren pekerja penuh Indonesia, di mana tiap tahun ke tahun grafiknya itu selalu cenderung turun. Dan pada tahun 2020 hanya terdapat 63%, turun sebesar sekitar 7% dari tahun 2019. Dan hal ini cukup berbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang seharusnya masih bisa dioptimalisasi lagi. Kemudian untuk di grafik yang kanannya ada persentase jam kerja Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, di mana persentase pekerja penuh waktunya selalu berkurang dibandingkan dengan yang tahun lalu. Namun untuk pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktunya mengalami peningkatan, akan tetapi tidak terlalu signifikan dampaknya karena produktivitas dari setengah pengangguran dan juga pekerja paruh waktu tidak bisa lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan pekerja yang penuh waktu. Kemudian di slide selanjutnya, terdapat tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang biasanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional per Agustus tiap tahun. Dan di tahun 2020, Indonesia memiliki nilai 7,07% di tingkat pengangguran terbukanya. Untuk Angkatan Kerja Jawa Timur sendiri, terdapat 466.000 orang yang memiliki persentase sekitar 5,84%. Hal ini naik dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 3,82%. Kemudian untuk angkatan kerja di Jawa Tengah, terdapat 1,21 juta orang atau sekitar 6,48%. TPT ini meningkat dari tahun lalu yang sekitar 4%-an. Kemudian di slide selanjutnya terdapat diagram penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Di Jawa Timur sendiri terdapat 80% orang di kategori dewasa dengan selang usia 25-59 tahun yang terdampak COVID-19. Jumlah ini sekitar 3,35 juta orang. Hal ini sungguh disayangkan dikarenakan dalam usia tersebut, pekerja Indonesia memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dan juga tenaga kerja potensial yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kategori yang lain, yaitu kategori muda dan kategori lansia.
Kemudian di Jawa Tengah terdapat 80% orang yang memiliki pengurangan jam kerja atau sekitar 3,1 juta orang yang harus rela waktunya dikurangi, yang awalnya 35 jam per minggunya menjadi kurang dari itu. Alhasil, pendapatan kerja mereka juga ikut berpengaruh dan akan terus menurun. Hal ini juga bisa berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia yang diprediksi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, sesuai dengan riset data Badan Pusat Statistik yang melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, pada bulan Februari dan Agustus terdapat 300.000 rumah tangga yang tersebar secara proporsional di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dalam survei tersebut, fokus BPS tidak hanya terpaku pada tingkat pengangguran saja, tapi juga seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik juga mendapatkan data tingkat pengaruhan terbuka atau TPT untuk setiap provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan berita resmi dari BPS mengenai kondisi ketenagakerjaan, TPT Indonesia mengalami kenaikan menjadi 7,07% pada tahun 2020. Kenaikan pengangguran ini dipengaruhi oleh dampak COVID-19 di Indonesia. Apabila kita mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan dan tingkat pendidikan pekerja, bisa diprediksi jika kedua hal tersebut akan substansial dalam hal mempertahankan pekerjaan yang ada dan kelayakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan oleh faktor kebutuhan dalam pemahaman yang lebih luas dan investigasi terkait dampak COVID-19. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha dalam menghadapi krisis. Contohnya saja, perusahaan bisa mempertahankan pekerja dalam daftar gaji. Pemerintah bisa mengontrol pengeluaran selama krisis pandemi. Pekerja dengan pendapatan dan cadangan kas yang tinggi harus dilarang untuk dihentikan sementara selama pandemi atau pekerja yang bisa mendapat manfaat dari subsidi pemerintah. Oleh karena itu, rancangan program pemerintah di saat krisis ini sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah bisa membantu banyak orang yang paling membutuhkan bantuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.